Judulnya memang pelangi keperawatan. Kenapa pelangi? Karena banyak warna. Sebetulnya keperawatan ini adalah profesi yang sangat indah. Lanjut, Mbak. Oh ya. Nah, sampai saat ini keperawatan ini masih dianggap sebagai sebuah misteri. Padahal keperawatan adalah profesi. Kita semua adalah profesi. Profesi bermakna. Karena apa yang kita lakukan harus dengan hati dan sepenuh hati. Tiada seorang pun dapat mengubahnya, karena itu hakikat diri. Tapi mengapa tidak banyak orang yang mau memahami bahwa perawat adalah individu terseleksi yang dibekali ilmu dan seni untuk merawat orang lain yang sedang tersakiti. Generasi demi generasi telah berganti. Keperawatan masih tetap seperti ini. Walau kita sibuk sendiri dan kita ribut sendiri. Apa yang sebenarnya telah kami perbuat? Tiadakah sepercik manfaat yang bisa melekat, yang dapat membuat kalian selalu ingat bahwa kami tidak mungkin sehat tanpa perawat. Kami seperti ini saat ini karena ada yang telah merawat. Di masa seperti saat sekarang ini, di mana virus corona merajalela, dia tidak memilih atau memilah pada yang tua atau yang muda. Semua sama, semua bisa terkena, dan semua menderita. Hingar-bingar di berbagai tempat, hingga hiruk pikuk semua. Telah banyak jatuh korban tidak berdaya, termasuk perawat kita. Benarkah perawat kita adalah korban tanpa daya? Karena tiada cukup alat dan perawat kita bekerja di desak situasi terpaksa. Kategori masalah itu kan kategori kejadian. Perawat sadar diri, bantu sesama yang video. Kayaknya ada video terbatas dan dipakainya menjadi berlama-lama. Sehingga tiada lagi bagi perawat untuk merajut sebuah kisah nyata bahagia di tengah keluarga. Perawat kita bekerja di tengah corona tanpa mampu menghindar dari bahaya. Namun kami perawat merasa ada hikmahnya. Karena corona, masyarakat mulai tahu perawat itu siapa dan bagaimana. Walau sebagian masih mencaci dan mencela. Perawat tetap bekerja tanpa meminta balas jasa. Tapi haruskah ada penyakit dulu agar kalian bisa mengenal kami? Haruskah ada jatuh korban dulu di pihak kami sebagai bukti bahwa kami bekerja tanpa henti? Mengapa kalian tidak mempercayai kami yang bekerja menolong sesama dengan mengorbankan diri? Mengapa kalian memojokkan kami seolah kami hanya setik embun di sore hari? Oh, kenceng banget ya. Semua jawaban ada pada perawat sendiri. Masih inginkah perawat dianggap sebagai sebuah misteri? Tidak, kita harus tampak nyata di hadapan mereka. Bekerja dan melayani dimanapun kita berada. Menggunakan kecerdasan ilmu, kemampuan, dan rasa. Mengarungi era teknologi informasi di berbagai media. Kita tetap harus belajar, berpraktik, dan bersosialisasi. Kita harus bekerja strategis, bersikap strategis, dan berupaya strategis melalui kemampuan analisis kritis
untuk mencapai asa yang lebih tinggi, untuk memindai masa depan ceria atas hasil usaha sendiri. Saatnya kita untuk bergerak. Perawat saat di tengah pandemi ini harus lebih banyak belajar praktikum laboratorium secara virtual. Berpraktik menerapkan teori ketatanan nyata juga secara virtual. Melanglang buana mencari pengalaman secara virtual. Merasuk, mencari, menggunakan kemampuan virtual. Hanya satu tujuannya, yaitu untuk sebuah nama, profesionalisme, yang telah dirintis oleh pendahulu kita Florence Nightingale dan Siti Rufaida, yang diterapkan dengan melibatkan altruisme, yang akan membawa kita semua pada keharuman sebuah nama, kesetaraan sebagai profesional yang nyata. Insya Allah, semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi ungkapan isi hati saya selama ini bisa mendapatkan tempat di hati adik-adik, anak-anak semua, sehingga bisa berkinerja menjadi lebih baik lagi, dan apa yang kita harapkan pada kalimat yang terakhir ini bisa terbukti dan bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Eli sudah mengantarkan dengan baik sekali dan menyapa hati kita, ya, compassion, caring, dan semuanya sebagai orang-orang yang terpilih, menggiati atau terus mengembangkan diri serta mengabdi di dalam profesi keperawatan. Nah, saya melihat bahwa ada salah pembahasan utama bahwa we have to put ourselves as a leader. Kita harus memimpin di dalam keperawatan ini. Oleh karena itu saya mengangkat title Nursing Leadership in COVID-19 Pandemic. Karena tanpa leadership kita tidak akan membuat impact. Kita tidak akan memberikan dampak. Terlepas sudah berapa banyak korban sejawat kita dan begitu banyak kehilangan yang kita alami. Silakan. Next. Nurse is a voice to lead nursing the world to health. Jadi saya ingat tahun 1978 saja, Dirjen WHO saat itu sudah mengatakan nurses leads the way in primary healthcare. Saya masih ingat sekali. Nah sekarang ini diulang kembali bahwa keperawatan itu adalah yang mengantarkan dunia menuju kondisi sehat. Dan without nurses, there is no health. Bisa bayangkan 80% tenaga kesehatan adalah perawat di dunia. 60% tenaga kesehatan adalah perawat di Indonesia. Jadi bisa kita gambarkan bagaimana situasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia tanpa adanya perawat. Next. Lalu, kenapa mesti menunggu bencana dulu? Kenapa mesti kita terjebak pada satu situasi sulit untuk kemudian kita mengatakan bahwa kita ada? Karena selama ini kita dianggap antara ada dan tiada. Kita dianggap ada ketika kita memang memunculkan diri kita. Kita kurang marketing diri kita sebagai seorang profesional dan sebagai sistem keperawatan. Nah, ini menjadi penting sekali. Kenapa momen jadi stimulus untuk kita dikenal? Jadi situasilah yang mengenalkan kita dan mengangkat kita. Boleh jadi kita terlalu modest. Kita terlalu rendah diri, bukan saja rendah hati. Ya. Jadi oleh karena itu perawat itu harus memimpin. Terlebih lagi kita ketahui bahwa hakikat nyawa dari nursing care, roh dari nursing care adalah kontinuitas asuhan, konstans kontak, koordinasi pelayanan kesehatan, siapa yang mengkoordinasi, dan siapa yang bisa mengadvokasi adalah perawat yang bekerja 24 jam yang punya paling banyak informasi. Next.
Saya mencoba mengambil ICN pada tahun 2005 kalau tidak salah, International Council of Nurses, dan PPNI kita pada tahun 2003 menjadi anggota ke-125 anggota dari International Council of Nursing. Nah, apa yang kita lihat di sini? Kita lihat bahwa nursing encompass autonomy and collaborative care. Jadi otonomi itu ada pada kita. Kita tidak boleh diatur oleh yang lain, oleh profesi lain. Dan otonomi dengan asuhan keperawatan berarti kita harus bisa menjustifikasi, memberikan pembenaran ilmiah terhadap keputusan yang kita lakukan dan tindakan yang kita lakukan. Lalu ada kekuatan hukum. Kita sudah punya undang-undang keperawatan nomor 38 yang disahkan tahun 2014. Jadi apa yang kita lakukan adalah tim klien kita adalah individu pada semua usia, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat di semua tatanan pelayanan kesehatan. Jadi baik di layanan primer, sekunder, maupun tersier. Kita tidak akan pernah temukan tanpa perawat dimanapun. Bahkan di kondisi konflik, saya ingat sekali seperti di Aceh, itu yang paling terakhir meninggalkan daerah sulit tersebut adalah perawat. Karena mereka berjalan bersama pengungsi lainnya. Itu salah satu contoh. Kemudian, perawatan juga memberikan sifat pelayanan yang meningkatkan kesehatan. Yang merangkul agar orang yang sudah sehat tetap sehat. Mencegah terjadinya penyakit. Jadi kita berupaya mengubah pola hidup, perilaku yang kurang sehat menjadi sehat. Kita melayani mereka yang sakit dan juga kita bahkan mengantarkan dengan tenang kepergian mereka yang sudah harus menghadap ilahi. Jadi perawat ada dimanapun di dalam siklus kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, advokasi, peningkatan dan keselamatan lingkungan, penelitian, peran serta aktif kita dalam menetapkan kebijakan kesehatan, dan juga bagaimana mengelola sistem pelayanan kesehatan, serta pendidikan merupakan peran kunci perawat. Selama ini apa yang terjadi kalau kita merefleksi? Kita selalu menjadi korban kebijakan dan peraturan yang di dalamnya tidak pernah ada perawat ikut duduk bersamanya. Saya berbangga hati sekali bahwa ketika ICN dulu mempertanyakan kepada saya, siapa nurse politician at national level? Saya tidak bisa jawab. Sekarang kita sudah bisa jawab. Kita sudah punya satu orang perawat mewakili kita di DPR RI, yaitu Bapak Dr. Edi Wuryanto. Next. ICN, saya mencoba menganalogikan. International Council of Nurses dan World Health Organization. Itu ada di level internasional. Leadership mereka bergandengan dengan antara ICN dan WHO. Lalu bagaimana dengan kondisi kita di Indonesia? Kondisi kita di Indonesia adalah OPPPNI, Persatuan Perawat Nasional yang sangat kita cintai ini, dengan Government of Indonesia, pemerintah Indonesia, dan stakeholders juga bergandengan. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu bagaimana kita menguatkan kekuatan profesional dengan memastikan bahwa perawat ikut di dalam pengambilan keputusan, bahwa kita ikut dalam menetapkan kebijakan, dan kita ikut di dalam implementasi kebijakan nasional maupun internasional serta strateginya. Jadi kita dari membentuk, memberikan masukan, sampai kita implementasi, perawat harus hadir. Nah, oleh karena itu, maka tidak ayal lagi bahwa perlu ada kapasitas kepemimpinan keperawatan yang terus perlu dibangun. Dan sehingga dia tidak hanya to influence, but to impacting. Dia akan mengimpact sistem pelayanan kesehatan. Tadi Pak Dekan mengatakan bahwa bagaimana membuka akses lebih banyak pada pelayanan kesehatan. Bagaimana masyarakat supaya bisa terpapar kepada perawat. Bagaimana perawat bisa mengatakan kepada mereka, ini loh yang bisa saya tawarkan. Next. Lalu apa peran perawat?
yaitu sebagai klinisi, sebagai praktisi. Kita berharap kenapa ada pendidikan profesi? Karena seorang profesional, dia harus menjadi clinician. Dia harus menjadi praktisi. Kemudian educator, researcher, peneliti. Bagaimana dia sebagai seorang yang bisa mempengaruhi polisi sebagai nurse politician. Dan juga sebagai eksekutif dalam pengambilan keputusan atau kewenangan. Kita lihat di sini bahwa tiga kondisi atau nursing roles ini tidak akan bisa lepas dari peran utama kita sebagai advocate, sebagai pembela masyarakat, pembela orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan. Jadi kita harus dikenal sebagai mereka, sebagai advocate mereka. Nah, yang penting sekali peran berikutnya adalah sebagai collaborator dan coordinator. Ya, bagaimana berkolaborasi dan berkoordinasi. Kelemahan kita sering terletak pada kondisi atau peran utama yang mestinya akan menguatkan atau dikuatkan oleh peran-peran yang lain. Dan PKRS itu nomor 44 tahun 2018, jadi itu ada tentang next. Nah, oleh karena itu yang sangat penting di sini adalah emotional intelligence. Seorang perawat dia harus tough, harus resilience, dia punya ketahanan dan ketangguhan. Tapi dia punya hati seperti yang dipanggil oleh Prof. Eli tadi. Oleh karena itu sangat perlu kita untuk menajamkan self-awareness kita, kesadaran diri kita, siapa kita. Kemudian juga bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, bagaimana kita memotivasi diri kita. Kemudian juga kesadaran atau ketanggapan kita dengan masalah-masalah nasional, terutama sekarang menghadapi pandemi global, khususnya untuk di kondisi Indonesia. Juga keterampilan sosial. Nah, oleh karena itu maka menjadi sangat penting emotional intelligence ini sebagai bekal utama yang kita tahu bahwa akan merefleksikan dan menunjukkan kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan tanpa kita menjadi impulsif, tanpa kita merasa sakit hati, bahwa kita ingin menata ke depan bagaimana membawa keperawatan makin banyak yang bisa ditawarkan dan makin dikenal oleh masyarakat dan juga berbagai stakeholders. Next. Dan communication skill, 80% dari asuhan keperawatan itu tidak bisa tidak harus menggunakan komunikasi. Bahkan dengan pasien koma pun kita harus sapa, karena pendengaran akan tetap tinggal pada pasien koma. Jadi being effective listener gain information. Jadi punya informasi, pertahankan kita sebagai orang yang paling banyak punya informasi, sehingga posisi kita sebagai advocate klien menjadi terkemuka. Kemudian kita harus mampu mendengarkan. Kita harus mampu mendengarkan satu sama lain. Kemudian bagaimana juga kita bisa meninjau secara jelas informasi-informasi tersebut dan kemudian menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan dan juga penyelesaian masalah. Lanjut. Mengkomunikasikan keputusan kita dan merencanakan siapa yang akan melakukan apa dan bagaimana berproses. Ini adalah koordinasi. Kemudian bagaimana mempertahankan motivasi. Ini sangat sulit ketika kita hanya punya cita-cita hanya untuk hari ini. Kita harus bisa menginspire time endurance. Jadi kita selalu dihadapkan pada bagaimana ke depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi leadership skills di dalam berkomunikasi ini menjadi sangat penting. Tapi yang sangat-sangat mendasari di dalam diri kita adalah ketulusan dan empati dalam kita berkomunikasi dengan siapapun, dalam kita membangun trust. Next. Jadi dengan demikian maka ya, ini yang terakhir. Ya, kemampuan untuk bagaimana kita merangkul perubahan, bagaimana kita menata satu
kondisi yang chaos karena pandemik ini. Seorang pemimpin membutuhkan kemampuan kreativitas dan fleksibilitas. Dia tidak boleh kaku, tapi mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Dan dengan demikian maka memerlukan respons yang cepat, kemudian kemampuan beradaptasi pada perubahan yang terus-menerus, serta kreatif di dalam mengatasi masalah. Terakhir. Saya mesti mengingatkan waktunya, bisa 1 menit lagi, Bro? Bisa. Ini slide saya terakhir. Oke, jadi apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kesinambungan, dukungan, proteksi, dan investment. Dan saya sendiri membaca ASEAN CEO mengatakan bahwa dunia global kurang menginvest untuk nursing. Dan Indonesia harus meninvest untuk nursing. Tidak usah nunggu COVID selesai, atau tidak usah nunggu bencana yang lain. Investment pada sumber daya keperawatan menjadi sangat penting sekali. Sehingga membentuk, meningkatkan, dan membangun serta mengembangkan sistem kesehatan tidak bisa tanpa investasi, tanpa proteksi, dan tanpa dukungan dari perawat. Dan oleh karena itu maka baik sebelum, sesudah, dan selama COVID pandemik, perawat selalu hadir. Saya kira ini adalah slide. Baik. So, saya selalu terganggu oleh suka ada tulisan yang menutup. Ya. Sebentar, ini selalu tertutup dengan yang lain. Baik. So, save nurses, save people. Terus next. Do what you can do where you are with what you have. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan dimanapun Anda berada dengan modal apapun yang Anda miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kurang lebih 10 menit. Saya akan menjelaskan tentang hakikat keperawatan sebagai pelayanan profesional pada pasien COVID-19. Berikutnya. Ya. Pandemi COVID-19 terjadi secara mengejutkan di dunia termasuk di Indonesia, sehingga kita merasa siap atau tidak siap menghadapinya. Namun demikian, ada banyak pengalaman yang perlu menjadi refleksi bagi kita, sehingga dapat memberikan suatu pembelajaran yang baik untuk masa yang akan datang. Sehingga pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hakikat keperawatan pada pandemi COVID-19 dan pembelajaran pada masa yang akan datang. Berikutnya. Ya, dalam waktu 10 menit ini saya hanya menjelaskan secara singkat tentang 3 hakikat keperawatan sebagai pelayanan profesional. Yang pertama adalah pelayanan keperawatan harus didasarkan pada nilai-nilai profesional dalam keperawatan. Terdapat paling tidak 7 sebenarnya nilai-nilai profesional dalam keperawatan. Salah satu yang kita bahas di sini adalah tentang altruisme. Nilai ini ditunjukkan oleh perawat dengan perilaku mengutamakan kesejahteraan pasien. Tadi Prof. Eli juga mengangkat altruisme. Kita tidak pernah ngomong sama Prof. Eli, tapi memang idenya hampir sama. Pakar-pakar keperawatan ini idenya hampir sama. Saya terus terang, saya sebenarnya melihat kita boleh bangga jadi perawat. Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita melihat contoh-contoh perilaku yang ditunjukkan oleh siap mendampingi pasien 2-3 jam dalam memberi ketenangan kepada pasien. Siap menjadi relawan. Siap pindah, sampai pindah dari tempat kos karena dia pergi memberi pelayanan pada pasien-pasien COVID-19. Sehingga dia disingkirkan oleh tetangganya. Kita
turut bersedih, berduka mendengarkan kira-kira 20 orang meninggal dunia dari data PPN. Itu menjadi nilai yang sangat berharga. Nilai yang sangat perlu dihargai oleh semua orang, termasuk perawat. Dan yang paling penting adalah bagaimana setiap perawat yang benar-benar menumbuhkan nilai-nilai profesional di dalam dia memberi pelayanan. Yang kedua, berikutnya, ya, pelayanan keperawatan sebagai pelayanan profesional harus menunjukkan atau memberikan intervensi yang unik yang disebut terapi keperawatan. Saya terus terang katakan, ini menjadi suatu kerja keras bagi kita. Kita harus bertanya pada diri, apakah kita sudah memberikan terapi keperawatan? Atau kita hanya melakukan pemberian obat, hanya memasang infus, memberi makan pasien. Sehingga topik tadi, puisi tadi menjadi sangat penting. Keperawatan menjadi misteri kalau kita tidak memberi terapi keperawatan. Salah satu aktivitas dasar, aktivitas yang paling utama dari terapi keperawatan ini adalah bagaimana perawat mengembangkan hubungan perawat pasien berdasarkan intimacy, kedekatan fisik dan emosional. Partnership, perawat harus bekerja sama dengan pasien dan keluarga. Dan reciprocity, perawat tidak hanya menyuruh pasien, bukan hanya memberitahu pasien. Perawat harus memberi umpan balik. Dan disinilah terjalin hubungan perawat pasien yang merupakan bagian dari terapi keperawatan. Sehingga sebenarnya sebagai suatu pelayanan profesional, semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan kepada pasien harus dalam konteks 3 hal di atas. Intimacy, partnership, dan reciprocity. Kita ambil salah satu contoh. Pendidikan kesehatan diberikan semua orang. Dokter memberikan pendidikan kesehatan, gizi memberikan pendidikan kesehatan, farmasi memberikan pendidikan kesehatan. Apa uniknya perawat? Kenapa perawat berbeda? Harus berbeda. Karena Penkes diberi dalam konteks sebagai terapi keperawatan. Penkes diberi dalam konteks ada intimacy, ada partnership, ada reciprocity dengan pasien dan keluarga. Dan Penkes seperti inilah yang bisa memberi hasil yang optimal. Sekarang pertanyaannya, apakah pada masa pandemi ini sudah terjadi 3 hal ini? Sudah terjadi? Atau mungkin kalau tidak terjadi, bagaimana supaya hal ini terjadi? Walaupun kita tahu pandemi ini sangat infeksius, kita harus mencari cara berpikir karena pandemi tidak boleh menghilangkan hakikat keperawatan. Itu perlu kita lihat bagaimana evidence. Apakah hakikat keperawatan mempunyai intervensi yang unik, intervensi yang hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional. Berikutnya, yang ketiga, hal tentang hakikat ini yang mau saya jelaskan adalah tentang pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini kita sudah bahas mungkin berpuluh-puluh tahun. Di Indonesia ini termasuk. Tapi saya melihat baru di atas kertas. Makanya kembali lagi, keperawatan masih menjadi misteri. Baru di atas kertas. Belum dirasakan masyarakat. Kita harus berpikir. Walaupun saat ini sudah lebih baik menurut saya terkait dengan adanya akreditasi rumah sakit yang sudah menetapkan harus ada seorang perawat penanggung jawab asuhan
yang bertanggung jawab dalam pemberian asuhan yang holistik. Oleh karena itu, harus berkesinambungan, sehingga PPJA ini harus berperan sebagai primary nurse. Kita tidak bisa lagi saat ini bekerja sebagai vokasi. Tidak nyambung dengan pelayanan profesional. Harus terdapat perawat penanggung jawab yang bisa mempertanggungjawabkan seluruh asuhan keperawatan itu sama dengan profesi lain. Dokter itu tidak macam-macam. Ya, satu pasien ada perawat penanggung jawab yang bertanggung jawab. Bukan seperti sekarang, tanggung jawab ada di banyak perawat. Sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Itu kata literatur. Itu kan di awal, tapi kan dia melihat Ya, gambar-gambar. jadi harus ada perawat penanggung jawab. Sampai Lalu ada pertanyaannya, hubungan. bagaimana pada masa pandemi COVID ini diperlukan evidence, ya, melihat sejauh mana apakah ada perawat penanggung jawab yang akan merawat pasien dan melakukan intimacy, partnership, dan reciprocity pada pasien pandemi COVID-19. Berikutnya, dari 3 hakikat keperawatan tersebut, hal yang perlu kita pelajari, pembelajaran kita untuk masa yang akan datang. Mari kita terus meningkatkan penumbuhan nilai-nilai profesional bagi semua perawat secara berkesinambungan. Yang sudah bekerja, ya, mereka harus terus dibangun tanggung jawabnya, dibangun nilai-nilai bahwa mereka harus bekerja secara sepenuh hati, melayani demi kesejahteraan umat manusia, pasien dan keluarga. Mari kita juga memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran kita bagi mahasiswa kita. Pada saat ini mereka lebih baik dipersiapkan. Bagaimana pentingnya pemahaman mereka menghayati nilai-nilai profesional dalam keperawatan ini, sehingga bila saat mereka menghadapi pandemi ini, mereka benar-benar rela, benar-benar mau melayani pasien tersebut. Berikutnya adalah yang terjadilah sudah. Halo. Yang berikutnya, Prof. Ratna mungkin waktunya habis ya, Prof. Mungkin tinggal 2 menit kali. Masih berapa menit? Ya, jadi mengembangkan dengan ya dalam kondisi COVID-19 ini kita perlu membangun asuhan keperawatan, panduan asuhan keperawatan, mencakup terapi keperawatan. Yang saya katakan tadi mengandung bagaimana membuat intimacy, partnership, dan reciprocity, dan kita bisa mengacu pada ICN guidelines pada COVID-19 yang sudah keluar tahun 2020. Di samping itu, karena kondisi COVID ini, kita perlu mengembangkan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas keperawatan ini, terutama dalam membangun hubungan ini, antara lain dengan telenursing, mungkin WhatsApp. Berikutnya, yang mungkin 2 yang terakhir, menilai kembali sistem pemberian asuhan keperawatan kita selama COVID-19. Apakah sehingga menjadi evidence untuk memperbaiki, apakah sudah ada PPJA? Pada pemberian asuhan keperawatan profesional, PPJA yang berperan sebagai primary nurse menjadi mutlak. Karena hanya itu yang dapat memberikan asuhan keperawatan yang holistik. Berikutnya sebagai penutup, ya, pada masa pandemi ini perlu diupayakan agar pasien mendapat asuhan keperawatan profesional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai profesional bagaimanapun kondisi pandemi ini. Lalu yang kedua, diperlukan pengembangan berbagai panduan, inovasi, riset, sehingga asuhan keperawatan profesional dapat diberikan termasuk pada pasien COVID-19. Terima kasih atas perhatian para peserta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pada semua peserta hari ini, online conference yang diselenggarakan untuk Hari Keperawatan Dunia. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Keperawatan Dunia
selamat dan berbahagia menjadi perawat. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi beberapa kolega saya, profesor-profesor itu lebih mengarah ke filosofi, ke arah bagaimana seharusnya seorang perawat pada masa-masa kini dan yang dulu, ini dan yang akan datang. Maka saya, karena kan kebetulan saya ada di maternitas, saya hanya ingin sharing tentang bagaimana peran kita sebagai seorang perawat pada masa pandemi COVID-19. Yang mungkin sebagian besar sudah tahu, tapi kalau belum tahu ini hanya sebagai suatu referensi. Lanjut, saya lebih ke clinical practice dari perawat maternitas. Kita tahu bahwa pada saat ini kondisi dunia, tidak hanya dunia dan di Indonesia, prediksi apakah saat ini puncaknya ataukah sudah menurun itu menjadi ragu-ragu. Dan kita lihat bahwa di sini naik atau turunnya juga meragukan, dan sampai kapan berhentinya itu juga sangat meragukan. Seluruh dunia meragukan dan hal itu. Jadi kalau kita tahu itu, maka ada kurang lebih di beberapa media dituliskan lebih dari 100 juta wanita yang akan berhadapan dengan kondisi ini, yang wanita itu adalah dalam kondisi hamil, dalam kondisi akan melahirkan bayinya, dan berhadapan dengan situasi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, next slide. Oleh karena itu, memang Indonesia dan seluruh dunia sudah mempersiapkan beberapa pedoman yang harus digunakan oleh perawat. Slide-nya mana ya? Halo, slide operator. Di Indonesia sendiri dengan cepat, lanjut slide selanjutnya. Next slide. Dengan cepat, Kementerian Kesehatan sudah mempersiapkan persiapan khusus untuk bagaimana seorang perawat menghadapi ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang punya anak, dan bagaimana seharusnya memberdayakan Sepertinya ada permasalahan sambungan dengan Setiawati. Kita masih tunggu panitia untuk mencoba menghubungi kembali. Ya, salah satu keunikan dari kegiatan webinar adalah ketergantungan kita kepada jaringan internet. Jadi ini merupakan salah satu yang mungkin menjadi concern kita ya. Mudah-mudahan sudah bisa tersambung lagi kan? Oke, sambil menunggu para peserta webinar sekalian, kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan, namun ya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ditujukan kepada Prof. Ahiriani. Kami menunggu pertanyaan mungkin atau juga tanggapan boleh diberikan kepada Profesor Eli Nur Rahma dan juga Profesor Adna yang baru saja. Maaf, saya baru bisa bicara lagi.
kondisinya unstabil, komputernya nggak stabil, internetnya, ya. maaf. Ya, Jadi, ya silakan dilanjutkan kembali. Teruskan, maaf. Jadi pertama pemerintah sudah mempersiapkan yang pertama untuk ibu hamil, bahwa sudah disiapkan media komunikasi, sudah disiapkan buku KIA, dan apa yang harus dikerjakan untuk ibu hamil. Tapi memang semuanya harus dilakukan secara online, tidak berhadapan. Tapi untuk ibu hamil yang khusus harus memeriksakan dirinya, itu harus datang memang, dan tentu dengan persyaratan-persyaratan social distancing. Nah, tentu ibu hamil diajarkan untuk melihat kondisi janinnya sendiri. Lanjut operator ya. Jadi ibu hamil itu memang ditunda untuk pelaksanaan kelas-kelas ibu hamil, tetapi diberikan kelas ibu hamil secara online. Lanjut. Ya, bagaimana kita harusnya? Pertama, COVID-19, kalau kita temukan baik itu ibu hamil, bersalin, dan nifas, harus kita tidak boleh kontak seperti biasa, harus 1 meter minimal jaraknya, dan kemudian kita memberitahu ke komite PPI, kemudian harus melakukan referral system ke ruangan khusus, khususnya untuk bayi harus dipisahkan. Lanjut. Nah, yang jelas ibu hamil itu sangat membutuhkan nutrisi. Ibu hamil sendiri harus membutuhkan nutrisi yang lebih dari orang normal, yaitu untuk bayinya dan untuk ibunya. Sedangkan di sini tidak hanya nutrisi ibunya dan bayinya, tetapi juga zat protein yang berguna untuk mengoptimalkan imunitas tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Apalagi dia sudah mengalami COVID-19. Lanjut. WHO sendiri sudah menuliskan bahwa apabila seorang wanita sudah tersuspek ataupun sudah confirm dengan COVID, maka harus pemberian pelayanan yang woman-centered care, respectful, dilakukan dengan skill, ya, dengan skill keterampilan untuk mengatasi ibunya dan bayinya, dan juga memberikan mental health support. Mudah-mudahan nanti Prof. Budi akan memberikan lebih jauh. Lanjut. Dan juga pada saat ini ditekankan oleh WHO, kalau seorang wanita, baik wanita hamil maupun sesudah melahirkan dengan COVID-19, harus setelah itu dan dia sembuh, maka dia harus diberdayakan, empower them. Jangan menjadi lemah, tidak berani datang ke tempat antenatal dan sebagainya. Harus tetap menghadiri rutin antenatal, postpartum atau post abortion care sesuai dengan yang tentunya dengan waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan di pedoman yang ditetapkan Kementerian Kesehatan kalau di Indonesia dan WHO. Lanjut. Dan semua harus diberikan tentang bagaimana counseling, breastfeeding, psychosocial support, dan practical feeding. Itu tetap diberikan kepada semua ibu yang hamil. Lanjut. Ya, tenaga kesehatan terkait pertolongan persalinan. Kita harus bisa berani memberikan, selalu menambah saturasi oksigennya, yaitu harus lebih dari 94%, selalu memantau janinnya, dan ibu dengan masalah gangguan respirasi tentunya tidak bisa persalinan yang normal, ya harus per seksio. Tapi memang kalau terjadi persalinan tidak dianjurkan semua, kalau biasa tetap persalinan biasa, tapi hanya kalau terjadi perburukan baru dilakukan seksio. Lanjut. Nah, untuk ibu hamil yang intrapartal, kalau yang kelihatan kelelahan, maka harus segera kita percepat skala 2 dan dipertimbangkan tindakan operatif, kemudian atau tindakan operatif
vagina misalnya dibantu dengan forceps atau vakum ya. Dan apabila terjadi kematian selama dilakukan seksio, maka sesuai dengan standar karena dengan kegagalan resusitasi tetapi kemungkinan janinnya masih hidup, maka tetap dilakukan perimortem cesarean section. Jadi artinya dalam keadaan ibunya meninggal tetap dilakukan seksio cesarean. Lanjut. Nah, setelah lahir, maka semua bayi harus dilayani sesuai dengan perawatan bayi lahir, tetapi dilakukan terapi yang terpisah, yaitu diisolasi, dipisahkan dari bayi lainnya. Ya, tetapi screening tetap dilakukan pada bayi lahir. Lanjut. Kemudian saat ini data sangat terbatas karena manajemen postnatal bayi dan ibu yang dites positif pada trimester 3 kehamilan, tidak ada bukti secara transmisi vertikal masuk ke bayinya, tetapi semua bayi yang lahir dari ibu yang PDP perlu diperiksa untuk COVID-nya. Ya, lanjut. WHO mengatakan bahwa ibu dengan yang confirm COVID itu harus yang ingin memberikan breastfeeding ya atau ASI itu harus tetap disupport dilakukan untuk diberikan pendidikan bagaimana memberikan ASI yang sebenarnya dan juga tetap skin to skin kontak dengan bayinya ya. Tetapi tentu dengan respiratory hygiene, hand hygiene dan regular cleaning of surface, jadi pembersihan dari tempat-tempat yang kemungkinan bisa menularkan. Ya, lanjut. Oleh karena itu, kita sebagai perawat harus menyiapkan beberapa pendidikan kesehatan untuk ibu nifas. Misalnya contoh yang sudah disiapkan oleh Depkes yang bisa dipakai, yaitu misalnya menyusui bagaimana seharusnya, cuci tangan harusnya bagaimana. Lanjut. Lanjut lagi ya, bisa dilihat di slide-slide ini ya. Dan beliau atau ibu-ibu yang dengan COVID-19 itu harus mendapat dukungan untuk menyusui dengan aman, tetap melakukan IMD dalam keadaan tentunya kalau ibunya stabil dan tetap dilakukan rawat gabung, dan mungkin ada lagi sekarang bayinya ini diberikan face shield itu yang seperti kita pakai kalau APD itu. Face shield-nya tetap dipakaikan untuk bayi maupun kalau ibunya biasanya hanya masker. Lanjut. Dan bagaimana menyimpan ASI perah seperti biasa itu kita berikan pendidikan kesehatan pada ibu. Lanjut. Yang nifas. Lanjut. Jadi selain itu, sebagai perawat maternitas, kita juga ada pelayanan kepada kesehatan reproduksi untuk perempuan. Sehingga kita memberikan pelayanan khusus pada ini. Tapi orang yang COVID ini belum ditetapkan di Indonesia, hanya di Amerika sudah ada guideline, namanya triase guideline untuk surgical care untuk ginekologi. Yaitu kita bagi 4 triase di situ. Pertama yang emergency, itu adalah masalah-masalah seperti ini. Kemudian yang bisa di-delay, kemungkinan akan menyebabkan kerusakan, tetapi bisa di-delay, ya. Jadi tidak harus segera ditindak. Itu adalah yang kanker atau pregnancy termination, indikasi indikasi medis atau kebutuhan dari pasien. Kemudian bisa di-delay surgery, bisa di-delay beberapa minggu, itu macam-macam ini. Dan bisa surgery yang di-delay beberapa bulan. Misalnya sterilisasi untuk KB, infertility prosedur, itu semua bisa di-delay berbulan-bulan. Lanjut. Ya, maaf ya. Habis tadi berhenti. Oke, discharge plan yang kita perlu siapkan.
Discharge plan secara umum, misalnya petunjuk aman keluar rumah, lanjut, slide lanjut, dan bagaimana petunjuk aman masuk rumah. Itu harus diberikan discharge plan kepada ibu-ibunya juga. Lanjut. Baik, ini juga beberapa contoh Penkes yang bisa dicontek karena saya cepat. Isinya tetap tentang bagaimana virus itu dicegah penyebarannya. Lanjut. Lanjut. Ya, jadi peran kita tetap yang utamanya adalah ini, dan mungkin tadi ada satu Prof. Yani mengatakan collaboration, coordinator, oke. Itu adalah bagian dari care provider. Lanjut. 2 slide lagi Bu Eni. Pertama, ini lakukan sebagai pendidik kesehatan, lakukan secara online, buat semuanya protection itu secara online. Bagaimana pencegahan penularan maupun bagaimana ibu mendeteksi kondisinya itu secara online. Manager, kita lakukan sesuai semuanya dengan SOP. Researcher, kita buat semuanya EBP yang untuk pencegahan penularan, dan sebagai advocate kita harus siap baik itu kontak yang online, konsultan online maupun non-online, dan itu sudah disiapkan oleh Kemenkes. Jangan lupa ikutin pedoman pencegahan penularan dan tetap memberdayakan ibunya yang sedang hamil maupun sesudah melahirkan. Lanjut. Lanjut. Slide selanjutnya. Care provider. Tetap sebagai care provider maternitas, kita memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial dan selalu mengikuti petunjuk dan pedoman dan memberdayakan ibunya, melakukan komunikasi terapeutik, dan jangan lupa patient safety. Untuk patient safety itu kita mengikuti tindakan sesuai dengan SOP dan memberikan discharge plan pada pasca rawat. Demikian mudah-mudahan informasi praktis klinis yang bisa saya sampaikan untuk perawat maternitas, untuk perawat di lingkup maternitas selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.